Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Irido Fani Reza. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, dan klik loncengnya di channel YouTube Irido Fani Reza. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara melakukan DEX evaluasi editor jurnal yang akan sebagai contoh adalah JIPBS Journal of Islamic Psychology and Behavioral Sciences yang diterbitkan oleh Doki Course and Training, lembaga pendidikan, penelitian, konsultan, penerbitan buku dan jurnal. Oke, baiklah. Ini jurnalnya skup psikologi ya, dan ilmu perilaku. Baiklah, kali ini kita akan melakukan posisinya sebagai editor. Bagaimana ketika menjadi editor, apa yang harus dilakukan? Tentunya kita harus memiliki akun ya. Akun dari jurnal ini sudah terlibat menjadi seorang editor ya. Langsung saja kita login ya. Dengan akun di sini saya sudah mendapatkan salah satu akun ya. Salah satu akunnya. Oke. Kita masukkan password. Setelah akun, masukkan passwordnya, username, password. Kita login. Nah, setelah login, ini adalah tampilan awal OJS Open Journal System versi 3 sebagai editor di jurnal ini ya. Nah, kita akan tutorialnya bagaimana cara melakukan penugasan ya. Nah, yang perlu diketahui oleh tim editor dalam melakukan penugasan DEX evaluasi editor, di sini ada bagian submission, ada MyQ. Nah, ini adalah artikel yang ditugaskan untuk kita review ya di tahapan editor. Di sini ada 1, 2, 3, ada 4 artikel ya. Yang nomor-nomor ini adalah ID artikelnya. Yang ini adalah nama, ada judulnya, nama, judul seperti itu. Ini OJS versi 3 yang terbaru ya. OJS versi yang 3 yang pertama itu tampilnya sedikit berbeda ya. Nah, ini bagi para tim editor jangan terkejut ya jika kok beda tampilan OJS versi 3, karena ini OJS yang terbaru di tahun 2022 ini. Oke, bagaimana cara penugasan? Kita satu persatu. Di sini ada penugasan 1 ya, ID 12 ya. Editor langsung saja klik view yang pertama. Setelah klik view, dia akan tampil seperti ini ya. Nah, ini ada penugasan ya. Di sini contohnya jurnal editornya adalah Sarah Afifa ya. Ada section editor ataupun yang menugaskan ya, bisa section editor ataupun editor in chief yang menugaskan. Ini ada autornya. Langkah pertama adalah kita download terlebih dahulu artikelnya pada bagian submission file. Kita klik, terus kita taruh di mana, tergantung setting laptop masing-masing. Para pengelola jurnal dimanapun berada, kita tunggu download. Setelah terdownload, kita akan coba buka ya. Kita akan buka hasil downloadan tersebut. Setidaknya ada 3 hal yang perlu di-review oleh tim editor ya. Yang pertama, kesesuaian dengan template ya. Sesuaian dengan template. Nah, kalau dalam hal ini artikel ini secara umum sudah sesuai ya dengan template-nya berbahasa Indonesia. Jurnal JIPBS bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Sudah sesuai template-nya, berarti poin pertama sudah terpenuhi. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan plagiarism check. Nah, dalam melakukan plagiarism check, tim ataupun editor harus memperhatikan satu hal penting terlebih dahulu.
yaitu menghapus nama dan email serta afiliasinya. Kita hapus, oke, sehingga hanya ada judul dan kontennya semuanya ada di sini. Nah, kita simpan, kita save. Oke, setelah kita save, berarti poin pertama ini sudah terpenuhi, ya. Dia sudah sesuai dengan template dan kita akan melakukan tahap berikutnya, ya. Nah, langkah selanjutnya sebelum ke plagiarism check, kita akan mengecek ketersediaan referensi yang ada di sini, ya. Nah, kita lihat dia sudah sesuai template, ya, mulai dari introduction, ya, terus metode, result dan discussion, ya. Jadi sebelum ke tahapan reviewer, tim editor juga berhak melakukan penilaian terhadap konten, ya, secara umum, ya. Nah, kita lihat di sini ini seperti referensinya masih sedikit, jadi kita bisa memberikan catatan, ya, bisa komen ataupun saya contohkan, ya, misalnya kita beri komen referensi perlu ditambahkan, misalnya sangat sedikit. Nah, gitu ya. Gunakan referensi yang berasal dari jurnal nasional dan internasional. Tambahkan seperti itu misalnya. Kalau ada hal-hal yang lain boleh kita komen dari sisi metodenya, ya. Nah, sebenarnya ranah itu adalah ranah reviewer nanti, ya. Nah, setelah poin kedua kita penuhi, maka kita coba untuk melakukan uji plagiasi, ya, plagiarism check. Kita tutup ini tadi, kita kembali, pastikan tim editor telah memiliki akun Turnitin, ya. Dalam hal ini JIPBS menggunakan akun Turnitin. Oke, di sini udah masuk, ya, akun Turnitinnya. Dalam kesempatan ini saya tidak mulai dari awal, ya, akun Turnitin. Insya Allah nanti ada sesi tutorial berikutnya bagaimana melakukan aplikasi Turnitin, ya. Nah, di sini kita masukin aja nama jurnalnya, ya, JIPBS. Oh ya, submission title-nya tadi atau judul artikelnya kita copy, bisa kita ambil di sini, ya, di atas ini misalnya. Kita taruh submission title, terus kita pilih choose from this computer. Nah, kita menggunakan laptop, kita simpan di mana tadi, kita masukkan, kita klik upload. Ini membutuhkan sedikit waktu, ya, dalam proses melakukan plagiarism check ini, ya. Tergantung jaringan, tergantung seberapa banyak author name-nya. Ini ada yang kurang, last name-nya juga harus diisi. Misalnya Journal of Islamic Psychology and Behavioral Sciences. Sesuai dengan nggak bisa panjang, ya, atau terlalu panjang, ya, kita kasih aja JIPBS, di bawahnya ini jurnal aja, ya, atau artikel, ya, bisa juga. Jadi JIPBS artikel kita buat seperti itu aja. Submission title-nya sudah benar, kita klik lagi kembali upload, kita tunggu dulu sampai ini dia lagi loading, berputar. Jadi memang butuh kesabaran, ya, dalam melakukan review sebagai pengelola jurnal, ya. Nah, setelah itu muncul seperti ini, klik confirm. Setelah seperti ini kita klik go to assignment inbox, ya, dia akan pergi. Nah, ini ada hasil sebelumnya, ya, kita hapus saja karena udah selesai. Oke. Wah, langsung keluar, ya, hasilnya cepat sekali, ya. Itu udah ada langsung 21%. Nah, 21%. Nah, setelah muncul seperti ini, kita download, ya. Jadi kecepatan dari keluarnya hasil plagiarism check tergantung, ya, seberapa banyak halaman, seberapa banyak dia pengecekan
penelusuran dari referensinya. Sedikit mesin. Nah, ini kita akan download hasilnya. Hasil ini sangat penting kita dapatkan karena sebagai tim ataupun editor jurnal kita harus mengupload ya, agar editor in chief, section editor, dan proses review yang ada itu berjalan. Nah, itu di mana bagiannya di sini ada. Kita klik di sini, klik current view. Ada bagian lambang download di sudut kanan ya, sudut kanan dari atau ya sudut kanan kita atau sudut kiri dari hasil keluaran plagiarism check-nya. Nah, setelah itu kita simpan, dia hasilnya berupa PDF nanti ya. Nah, kita download, kita simpan. Oke, setelah sudah selesai downloadnya, kita keluarkan saja. Kita bisa lihat hasilnya. Ya, kita lihat terlebih dulu hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kita buat JIPBS artikel, namanya kan sudah tidak ada lagi. Kenapa nama penting ya? Karena nama ini tak perlu ada ya untuk dalam proses evaluasi. Oh, sebenarnya ada step yang tertinggal ya, sebagai catatan ya dalam proses plagiarism check. Referensi seharusnya dihapuskan juga ya. Nah, ini mohon maaf tadi tidak apa-apa ya, ini sudah saya informasikan. Kebenaran di sini artikel ini referensinya tidak titik semua ini. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi catatannya, jadi menghapus nama, menghapus dan kita hapus referensi ya. Jika untuk melakukan plagiarism check kita perlu menghapus referensi. Tapi kalau tidak juga ya tidak apa-apa lah, paling dia akan kena sedikit-sedikit ya, seperti itu. Oke, ini ada 21% ya, 21%. Nah, kalau jurnal JIPBS ini dia minimal 25%. Nah, berarti ini sudah memadai ya, lolos ya, lolos untuk plagiarism check. Oke, setelah lolos seperti ini, kita kembali ke bagian tim editornya ya. Jadi tadi kita telah melakukan yang pertama review kesesuaian dengan template. Artikel ini, contoh artikel ini sudah sesuai dengan template. Terus kita telah mereview ketersediaan referensinya, sedikit screening dari isi artikelnya sudah kita lakukan juga ya. Dan terakhir kita sudah juga melakukan plagiarism check. Nah, ini 3 hal ini yang perlu dilakukan oleh editor jurnal ya, sebelum ke tahapan ke reviewer. Nah, jika sudah, di sini kita ada bagian pre-review discussion ya. Pre-review discussion. Nah, kita perlu membuat add discussion. Nah, diklik. Di sini ada pilihan, ada penulis, ada section editor dan journal editor. Yang kita pilih, kita laporkan ke section editor. Jadi section editornya dicentang, atau misalnya ada editor in chief juga dicentang juga ya. Apa yang kita perlu buat di sini adalah review report. Review report kita buat di sini, dimis kepada yang terhormat Dewan Editor Jurnal atau Dewan Editor JIPBS. Seperti itu ya. Artikel ini sesuai dengan fokus and scope. Artikel ini plagiarism check 21%. Dan seperti itu aja. Jika di atas 25% berarti melebihi syarat maksimal kan. Nah, kita infokan juga kalau kebenaran artikel tidak. Nah, setelah itu referensi masih kurang, perlu ditambahkan.
Oke, berarti ada revisi ke penulis, ya. Nah, kita tambahkan berarti kepada vendor dan penulis. Bisa kita sampaikan juga ke penulis. Jadi jika apa namanya ada perlu komunikasi dengan penulis, harus dicentang juga. Jadi tiga-tiganya dicentang, ya. Hal-hal sesuai dengan isi dari apa namanya dari pesan yang akan kita sampaikan. Oh, calon penulis ya lebih tepatnya, ya. Seperti itu. Nah, setelah ini di sini ada upload file. Yang perlu kita upload adalah dua file yang Microsoft Word. Setelah kita hapus namanya tadi terhadap isi dari artikelnya, sama hasil uji plagiasi dengan Turnitin. Kita klik upload, kita tunggu, kita pilih select artikel komponen. Untuk yang apa namanya Microsoft Word-nya kita klik artikel teks, ya, yang hasil review kita. Nah, simpan di mana tadi? Nah, ini kita masukkan, upload. Nah, ini tidak usah buru-buru ya, Bapak Ibu tim editor, tunggu benar sampai dia selesai. Sesuai dengan kapasitas internetnya juga ini. Nah, kita tunggu dulu sampai dia selesai. Nah, sudah sampai centang hijau. Nah, ada centang hijau ini, ya, kita continue. Nah, kita tunggu dulu, continue name, namanya nggak apa-apa, itu aja, langsung kita klik continue. Kita tunggu, ini tergantung. Nah, karena kita ada yang akan kita upload lagi, ya, jangan langsung komplit, tapi kita klik add another file. Yang akan kita upload adalah hasil uji plagiasi, ya. Karena kita tidak, kita tunggu sampai dia muncul seperti ini. If you are uploading a revision, nah, kita tidak merevisi, ya, jadi kita pilih this is not a revision. Nah, artikel komponennya kita pilih apa namanya dataset saja. Dataset ini untuk hasil plagiasi. Nah, kita upload file lagi. Di mana tadi datanya? Ini yang PDF hasil dari keluaran Turnitin, ya. Kita upload juga di dalam OJS-nya. Kita tunggu sampai dia selesai. Tergantung dari kecepatan internet sendiri, ya. Kita tunggu sampai kecepatan internetnya sampai selesai. Oke. Nah, setelah dia centang hijau juga, kita klik continue lagi. Tunggu sampai dia selesai. Tidak perlu diisi, kita klik continue. Oke, baru klik complete. Nah, pastikan yang di attach file ataupun lampiran file ini, ya, sudah terupload yang artikel hasil apa namanya review si tim editor, sama ada hasil plagiasi cek. Sudah ada mesisnya, ini sudah tersentang semua. Jadi sehingga menuju terakreditasi suatu jurnal, ya, track record ini harus terpenuhi. Track record dari pengelolaan jurnalnya harus terpenuhi. Nah, terus kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, ya, muncul seperti ini, ada kan review report. Nah, maka tugas dari tim editor jurnal telah selesai dilakukan. Baiklah, para pengelola jurnal itu sebagai contoh, ya, dari proses pengelolaan jurnal, tugas yang harus dilakukan oleh tim editor jurnal yang ditugaskan. Setelah selesai, jangan lupa kita log out. Maka tugas selesai. Jika ada artikel lain lagi, dilakukan sama persis seperti tadi, ya. Ada berapa penugasan, dilihat saja mana artikel yang belum diselesaikan, maka dilakukan seperti hal yang kita lakukan tadi. Baiklah, itu sebagai apa namanya pengetahuan kita bersama. Mudah-mudahan jurnal yang kita review saat ini dapat terakreditasi, ya, di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.